Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas tentang mata pelajaran IPS kelas 9 semester 1, yaitu bab pertama, interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Kalian mungkin sering mendengar istilah benua. Apa yang kalian pahami tentang benua? Berapa benua yang ada di bumi? Benua merupakan massa daratan yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Berapakah jumlah benua yang ada di dunia? Sejumlah ahli geografi berbeda pendapat tentang hal itu. Sebagian ahli geografi menyebutkan ada 7 benua di dunia, sedangkan sebagian lainnya menyatakan ada 6 dan 5 benua. Mereka yang menyebut ada 7 benua membaginya atas benua Asia, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan Antartika. Mereka yang menyebut 6 benua membaginya atas benua Eurasia, gabungan Eropa dan Asia, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan Antartika. Mereka yang menyebut 5 benua membaginya atas Eurasia, gabungan Eropa dan Asia, Amerika, Afrika, Australia, dan Antartika. Ada pula yang membagi menjadi 5 benua tetapi tidak mengikut sertakan Antartika, sehingga benua di dunia terdiri atas Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia. Dalam buku ini, kalian akan menggunakan pembagian benua menjadi 5 benua yaitu benua Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia. Pada mulanya, di permukaan bumi hanya ada satu benua yang disebut Pangea. Benua tersebut kemudian pecah dan bergerak saling menjauh atau saling mendekat satu dengan yang lainnya. Dalam kurun waktu jutaan tahun barulah terbentuk benua yang kita kenal saat ini. Benua Asia terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Hampir seluruh wilayahnya berada di belahan bumi utara, BBU. Hanya sebagian kecil pulau yang berada di belahan bumi selatan, termasuk Indonesia. Batas benua Asia ialah Samudra Arktik di utara, Samudra Hindia di selatan, benua Eropa, Pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, Terusan Suez, dan Laut Merah di barat, serta dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik di timur. Puncak tertinggi, Gunung Everest 8.848 meter. Bagian terendah, Laut Mati, 394 meter di bawah permukaan air laut. Sungai terpanjang, Sungai Yangtze, 5.800 km. Danau terbesar, Danau Aral, 66.457 km persegi. Benua Asia terbagi menjadi beberapa wilayah atau region yaitu Asia Barat atau Asia Barat Daya, Asia Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara dan Rusia. Masing-masing wilayah memiliki ciri atau karakteristik yang membedakannya dengan wilayah lainnya. Pembagian tersebut lebih didasari oleh perbedaan budaya dibandingkan aspek fisik wilayah. Benua Amerika sering juga disebut sebagai benua merah. Sebutan itu didapat karena benua tersebut terdapat suku bangsa Indian. Suku Indian tidak berkulit merah, sebenarnya kulit mereka terlihat merah karena suku Indian suka melumuri kulit dengan cat berwarna merah. Benua Amerika terletak pada 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Batas benua Amerika ialah Samudra Arktik di utara, Laut Weddell, Samudra Atlantik, dan Samudra Pasifik di selatan, Samudra Atlantik di timur, serta Samudra Pasifik di barat. Benua Amerika merupakan benua terbesar kedua setelah Asia. Luas benua Amerika mencapai 42.057.100 km persegi. Catatan penting tentang benua Amerika. Puncak tertinggi, Gunung Aconcagua, 6.960 meter. Bagian terendah, Death Valley, 86 meter di bawah permukaan laut. Sungai terpanjang, Sungai Amazon, 6.300 km. Danau terbesar, Danau Michigan, 58.016 km persegi. Secara geografis, Amerika terbagi atas 4 kawasan atau region yakni kawasan Amerika Selatan, Amerika Utara, Amerika Tengah dan Kepulauan Karibia yang terletak di sekitar Amerika bagian tengah.
Sejumlah ahli geografi berpendapat bahwa Meksiko masuk ke dalam wilayah Amerika Tengah. Benua Afrika. Benua Afrika sering disebut benua hitam karena mayoritas penduduknya mempunyai kulit berwarna hitam. Sebutan ini awalnya mulai digunakan oleh masyarakat Prancis yang dahulu banyak menjajah benua Afrika. Afrika terletak pada 17 derajat bujur barat sampai dengan 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai dengan 34 derajat lintang selatan. Ini berarti benua Afrika dilewati garis khatulistiwa, sehingga sebagian wilayahnya beriklim tropis. Karena posisi lintangnya, sebagian besar wilayah ini beriklim tropis kecuali bagian paling utara dan paling selatan. Di kedua wilayah tersebut, iklim mulai memasuki zona subtropis. Keadaan iklim tersebut disebabkan oleh wilayah yang sangat luas dan dipagari plato. Benua Afrika berbatasan dengan Laut Tengah di utara, Samudra Hindia di selatan dan timur, serta Samudra Atlantik di barat. Benua Afrika merupakan benua terbesar ketiga setelah Asia dan Amerika. Luas wilayah Afrika mencapai 30.290.000 km persegi. Secara geografis, benua Afrika terbagi atas 5 kawasan yaitu Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Benua Eropa. Benua Eropa dijuluki sebagai benua biru. Ada dua alasan kenapa disebut benua biru. Pertama, mayoritas penduduk Eropa memiliki bola mata berwarna biru. Kedua, sejak zaman dahulu, banyak kerajaan terkenal berada di benua Eropa sehingga dikenal adanya istilah darah biru atau istilah lainnya bangsawan. Benua Eropa terletak pada 9 derajat bujur barat sampai dengan 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai dengan 80 derajat lintang utara. Jika dilihat letaknya, benua Eropa berada di luar wilayah tropis, artinya iklim di wilayah benua Eropa adalah subtropis dan sedang. Karena posisinya, benua Eropa mengalami 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Luas benua Eropa mencapai 10.355.000 km persegi. Secara geografis, benua Eropa berbatasan dengan Samudra Arktik di utara, Laut Tengah di selatan, Samudra Atlantik di barat, serta benua Asia di timur. Batas benua Eropa dengan benua Asia adalah pegunungan Ural, Selat Dardanella, dan Laut Kaspia. Eropa terbagi atas 4 kawasan atau regional, yaitu kawasan Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Apa yang mendasari pembagian wilayah tersebut? Pembagian wilayah atau regional tersebut lebih pada perbedaan kondisi geografis yang mencakup aspek fisik dan budaya. Pada saat ini, perwilayahan semacam ini sudah mulai pudar dengan adanya ikatan secara ekonomi dan politik melalui lembaga Uni Eropa. Benua Australia. Benua Australia memiliki ciri khas akan hal-hal tersebut yang dengan mudah kita dapat mengingatnya. Benua yang terletak di sebelah selatan negara kita merupakan benua yang unik karena walaupun terletak di sebelah selatan Asia, tetapi penduduknya sebagian besar adalah penduduk ras Kaukasoid yang banyak berasal atau sama dengan penduduk Eropa. Australia terletak pada 113 derajat bujur timur sampai dengan 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai dengan 43 derajat lintang selatan. Ini berarti ada bagian Australia yang memiliki iklim tropis, yaitu Australia bagian utara yang berdekatan dengan Indonesia. Sebagian wilayah lainnya beriklim tropis dan sedang. Luas wilayah benua Australia adalah 8.945.000 km persegi dengan lebar sekitar 3.200 km dan panjang 3.700 km. Hanya satu negara dalam satu benua merupakan keunikan lainnya dari benua Australia, sehingga negara Australia memiliki luas wilayah yang sangat besar. Meski demikian, sekitar 2/3 wilayahnya berupa gurun.
Mengapa sebagian besar wilayah Australia berupa gurun dan semi-gurun? Salah satu faktor penyebabnya adalah karena letaknya berada pada zona turunan massa udara atau biasa disebut zona subsidensi. Zona tersebut berada sekitar 30 derajat lintang utara atau 30 derajat lintang selatan. Jika udara yang naik akan mengalami proses pembentukan awan, maka udara yang turun justru sebaliknya. Australia terdiri atas 8 negara bagian, yaitu Australia Utara, Australia Selatan, Australia Barat, Victoria, New South Wales, dan Queensland, Tasmania, dan daerah khusus ibu kota. New South Wales merupakan negara bagian paling tua dan paling banyak penduduknya.